Hi Sunshine, welcome to the Blue Zone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Jadi guys, kamu tahu kan kalau aku tuh suka ngedance, aku juga sering banget cover dance K-pop. Dan setiap kali aku upload video dance cover itu pasti selalu ada yang nanya, gimana sih caranya kok kamu bisa ngedance? Gimana sih bisa hafal koreonya? Gimana sih kok kamu bisa ngedance sedangkan aku enggak? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Pokoknya mereka pasti selalu nanyain, gimana kok aku bisa ngedance? Dan kenapa seketika mereka mencoba itu ternyata susah? Dan kalau kamu punya pertanyaan seperti itu, hari ini aku bakalan ngasih tips apa aja yang aku lakuin sebelum aku ngecover dance K-pop, dan juga langkah-langkah apa aja yang aku lakuin sebelum aku merekam video dance cover aku. Jadi kalau kamu penasaran dengan videonya, jangan lupa kamu subscribe channel aku dulu, Ambara PR. Caranya gampang banget, kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Sebenarnya ya guys, setiap kali ada orang yang tanya itu aku pasti selalu jawab kalau aku sebelum ngedance itu pasti aku lihat tutorialnya di YouTube. Tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau susah buat ngikutin tutorial di YouTube, lebih enak diajarin langsung. Tapi ya, kali ini aku juga bakal ngasih tahu gimana caranya supaya kamu gampang ngikutin tutorial dari YouTube. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke tips yang nomor 1. Ready? Let's get it. Tips pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian dance cover adalah harus tahu dance apa yang mau di cover. Itu udah jelas ya, maksudnya gini, kan kadang kita suka bingung ya kalau banyak dance yang bagus dan kita pengen cover semuanya. Tapi kalau cara kayak gitu tuh pasti malah bikin kalian jadi tambah bingung. Jadi kalau saranku, lebih baik tentuin satu aja yang menurut kalian gampang banget untuk diikutin. Apalagi kalau misalnya kamu pemula dan pengen belajar dance, aku saranin buat pilih dance yang bener-bener gampang banget buat diikutin. Contohnya kayak BTS yang Angpangman, itu lumayan gampang. Terus yang Blackpink How You Like That, yang kali ini juga menurutku lebih lumayan gampang sih daripada dance mereka yang sebelumnya. Itu ya, tips yang pertama, harus tentukan dulu. Terus tips yang kedua adalah lihat dance cover dari orang lain. Biasanya aku tuh melihat dance cover dari orang-orang itu nggak cuma satu. Jadi setiap kali ada dance cover baru pasti aku selalu lihat, entah itu dari negara manapun dan dari siapapun. Soalnya aku juga pengen tahu gitu mereka itu powernya kayak gimana, setiap orang yang dance itu gerakannya kayak gimana. Terus ya pokoknya intinya harus tahu dulu gimana orang lain nge-cover dance-nya. Soalnya nggak jarang juga kalau misalnya music video yang baru muncul kan belum keluar dance practice-nya ya. Otomatis kalau mereka yang dance cover duluan itu biasanya gerakannya udah lumayan bagus. Nah setelah itu tips yang ketiga, kalau misalnya kamu udah jago ngedance terus kamu ngikutin covernya orang, kamu bisa, itu langsung bikin cover aja nggak apa-apa sih kalau menurutku. Tapi kalau untuk yang baru belajar ngedance harus nungguin dance practice-nya dulu. Setelah itu kalian download dance practice-nya, karena di dance practice pasti kelihatan banget detailnya kayak gimana, gerakannya yang fullnya kayak gimana, itu bakalan lebih kelihatan. Setelah itu tips yang keempat yang biasanya aku lakuin yaitu aku bakalan nontonin dance practice-nya berkali-kali sampai aku setengah hafal lagu dan dance-nya. Jadi sambil aku liatin dance practice-nya, aku sambil nyanyi, atau kalau nggak gitu aku sambil ngikutin gerakannya, meskipun aku ngikutinnya masih agak ngawur, setidaknya aku tuh hafal di part ini dance-nya ini, di sini dance-nya ini gitu. Dan nyanyinya pun setidaknya bisa, meskipun belum tahu liriknya kayak gimana, yang pasti setidaknya udah bisa bermelodi sih, kayak gitu. Biasanya aku ngelakuin itu sampai setengah hafal antara lagu dan juga gerakannya. Terus tips yang kelima adalah, kalau misalnya kan aku kalau di Instagram itu jarang nge-cover yang full. Jadi biasanya aku tentuin dulu part mana yang mau aku cover.
Bisa dari intro sampai chorus 1 atau dari chorus 1 sampai chorus 2 gitu. Pokoknya intinya tentuin dulu bagian mana yang mau di cover. Nah setelah itu aku baru bakalan lihatin lagi berkali-kali bagian yang mau aku cover itu. Tips keenam, setelah aku crop bagian yang aku jadiin yang mau aku cover adalah aku jadiin mirror mode atau pokoknya intinya kebalik lah. Jadi antara kita sama dance practice-nya itu berhadap-hadapan gitu. Itu bakal ngebantu banget kalian buat hafalin koreonya. Meskipun kalian balik lagi yang ke tadi ya, meskipun baru ngehafalin ngikutin ngasal doang, tapi itu bakalan lebih gampang banget buat ngikutinnya kalau dijadiin mode cermin. Tips yang ketujuh, nah setelah dance practice-nya keluar, biasanya bakalan banyak banget dance tutorial yang dibuat oleh orang-orang pokoknya orang-orang itu biasanya bakalan banyak banget nge-upload dance tutorialnya ya. Nah dari situ kalian bisa pilih dance tutorial yang menurut kalian gampang buat diikutin. Jadi biasanya aku juga kalau mau download dance tutorial tuh nggak asal-asalan aku download, tapi biasanya bakalan aku lihatin dulu. Misalnya ya yang pertama itu yang paling penting adalah yang ada hitungannya 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu menurut aku penting. Terus explanationnya juga penting, gimana caranya gerak, gimana kayak gitu, itu juga penting. Biasanya aku tuh ngikutin dance tutorialnya Ellen Min itu yang dia ada explanation sama hitungannya, dan itu bakalan lebih gampang banget buat diikutin. Selain itu juga aku biasanya ngikutin yang Aloha itu, nanti bakalan aku kasih deh di sini itu. Kalau saran aku buat kalian yang pemula, ada juga sih namanya Lisari, tapi kalau kamu baru pemula dan main belajar, jangan ngikutin yang Lisari, soalnya dia tuh kayak cuma lagu dilambatin gitu doang sih itu. Nah terus setelah aku download dance tutorialnya, tips yang ke-8, biasanya aku tuh nggak langsung ngikutin ya, tapi aku bakalan lihatin dulu. Maksud aku lihatin itu aku tonton videonya sampai habis atau sampai berkali-kali sambil aku ngerekam gimana gerakannya. Kalau misalnya mereka kan pasti explanation kan gampang kan, kalau gerakannya gini, dia harus gini, ketukannya gini. Itu aku lihatin dulu, aku rekam dulu di otak gitu. Dan kalau aku udah merasa cukup buat ngelihatin itu, biasanya aku langsung ngikutin tutorialnya. Kalau misalnya ya hari ini aku download terus malamnya itu aku ngelihatin terus. Nah terus aku ngerasa kalau kayaknya ini aku udah agak paham gerakannya gitu, besoknya aku baru akan latihan ngikutin tutorialnya, step-stepnya kayak gimana. Kalau misalnya mereka dance tutorialnya full, aku bakalan ambil cuma bagian yang mau aku cover aja gitu. Tips yang ke-9 yang biasanya aku lakuin setelah aku ngikutin tutorialnya kan. Nah tadi aku kan udah ngikutin tutorialnya, dan kalau aku udah bisa, aku bakalan hapus dance tutorialnya itu, terus aku bakalan cocokin sama dance practice yang udah aku crop tadi. Masih inget kan tadi aku bilang kalau aku crop dance practice-nya? Nah, aku cocokin gerakannya di dance tutorial sama di situ, atau gerakannya aku hafalin sama dance yang practice dance aslinya. Soalnya kadang ada juga sih yang detailnya itu nggak sama yang di dance practice. Kalau nggak gitu, misalnya kan aku kan kalau cover selalu sendiri, jadi otomatis aku ambil bagian center. Nah di dance tutorial itu kadang ada yang mereka ngikutin satu individu. Misalnya kalau Blackpink, dia cuma ngikutin dance-nya Lisa aja, tutorialnya cuma Lisa aja. Sedangkan aku kan kalau di center, jadi aku ngikutin siapa aja yang di tengah. Nah aku cocokinnya itu. Kalau ada yang nggak cocok, biasanya aku bakalan improvisasi sendiri, apa ya bahasanya, pokoknya aku bakalan ganti sendiri sama gerakannya yang cocok sama yang mereka di tengah. Tips yang ke-10, setelah aku ngerasa kalau dance-nya itu udah tepat, udah bener, udah sama-sama yang aslinya, aku bakalan latihan lagi sampai aku bener-bener hafal koreonya. Itu sih yang aku lakuin sampai bener-bener hafal, dan aku latihannya selalu dengan mode cermin. Jadi
rasanya kalau di mode cermin itu kita kayak berhadapan sama mereka, jadi serasa kayak kita berhadapan langsung sama yang ngajarin. Dan ini menurutku sangat membantu banget sih, membantu banget kalau mode cermin itu. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu susah buat ngikutin dance tutorial, coba deh kamu ganti ke mode cermin aja, siapa tahu jadi lebih gampang untuk kamu ngikutin dance cover K-pop gitu. Dan terakhir yang nomor 11 setelah aku latihan, oh ya tadi aku latihannya itu biasanya kalau misalnya aku udah hafal, aku latihannya itu gini. Step pertama aku bakalan pakai yang kecepatannya itu 50% yang lambat. Setelah itu yang ke 75%. Setelah itu kalau aku ngerasa udah hafal banget, aku bakalan pakai yang kecepatannya normal gitu. Oke, terus yang tips yang nomor 11, ya udah tinggal kamu rekam dance covernya dan tinggal upload di Instagram begitu. Nah, jadi itu dia guys yang aku lakuin dan tips sebelum aku nge-cover dance K-pop. Jadi nggak semata-mata misalnya ada orang yang minta aku dance apa terus hari itu aku latihan, hari itu aku bisa, itu enggak. Ada step-stepnya, jadi aku juga nggak pengen dance yang ngasal soalnya itu. Jadi dance-nya itu sebenarnya gampang, tapi step-stepnya itu yang lumayan membutuhkan effort ya. Pokoknya intinya kalau aku bikin dance cover itu nggak secepat itu, dan juga aku nggak langsung bisa kalau ngikutin tutorialnya. Ada step-step, ada cara-cara sendiri supaya aku tuh lebih gampang. Salah satunya yaitu tadi aku crop, aku gini gitu tadi guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen dance cover atau pengen bisa ngedance, itu cara yang paling gampang. Dan juga jangan lupa untuk latihan setiap hari, meskipun nggak setiap hari, harus sering-sering banget latihan. Itu sih yang paling penting kalau pengen bisa ngedance. Soalnya juga nggak mungkin kalau orang sekali ngedance terus langsung bisa, kecuali kalau emang udah bakat dari lahir, itu beda lagi ya gitu. Intinya sering-sering latihan kalau pengen bisa ya. Download tutorialnya itu yang lebih enak kamu ikutin, jangan download yang ngasal. Aku juga udah kasih tahu tutorial mana yang biasanya aku ikutin. Ada itu tadi. Kalau misalnya kamu perlu explanation, kamu bisa ngikutin Aloha atau Element. Kalau misalnya kamu udah jago atau tinggal koreksi doang, kamu bisa ngikutin Lisari. Oke? Sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kamu yang pengen belajar ngedance, buat kamu yang pengen bisa ngedance, buat kamu yang pengen dance cover K-pop. Aku yakin kalau misalnya kamu ngikutin cara-cara aku, dance-nya itu bakalan lebih gampang. Soalnya kan tadi kamu udah ngingat dulu di kepala, otomatis itu bakal lebih gampang. Jangan langsung ngikutin tutorialnya, jangan. Tapi kamu harus liatin dulu video dance practice atau dance cover dari orang lain, atau hafalin dan liatin music videonya dulu. Itu yang paling penting, oke? Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini, dan juga komen sebanyak-banyaknya tips apa lagi yang pengen kamu tahu seputar dance, oke? Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye!